Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Bapak Suhaindar di channel Suha Spasi Indar. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk di like and subscribe channel Bapak Suha Spasi Indar, Suha Indar. Baik, kita masuk saja pada materi ajar yang akan Bapak sampaikan, yaitu di bab 1, teknik komputer. Materi ini Bapak berikan di kelas 7, Informatika SMP Negeri 1 Sumber. Bab 1, teknik komputer. Kompetensi inti mengetahui pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolahan dan sumber lain sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi, mengamati saat sebuah piranti, misalnya HP atau tablet, dihidupkan sampai siap dipakai, mematikan komputer dengan benar, menjelaskan bermacam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Tujuan dari pembelajaran pada bab 1 ini, setelah mempelajari mata pelajaran bab ini, siswa diharapkan mampu memahami fungsi perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi, memahami proses sebuah piranti, misalnya HP, tablet, dihidupkan sampai siap dipakai, memahami cara mematikan komputer dengan benar, serta dapat menjelaskan bermacam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi awal, yaitu fungsi dari hardware itu sendiri apa. Pengertian dari hardware adalah salah satu komponen atau perangkat keras dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung. Nah, ini seringkali kita temukan ya. Misalnya ketika kalian masuk ke dalam lab, di sana ada keyboard, kemudian ada monitor, ada mouse yang bisa dilihat, bisa diraba, berarti itu adalah hardware. Sangat jelas sekali dan mudah untuk kita pahami. Kemudian hardware terbagi menjadi input device yang pertama. Pada video Bapak yang pertama ini, Bapak akan secara khusus membahas masalah input device, di mana nanti video-video tutorial yang selanjutnya ada output device dan ada alat pemrosesan. Input device, unit ini berfungsi sebagai media memasukkan data dari ke dalam suatu memori untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh yang pertama adalah keyboard. Nah, ini benda ini sering kalian lihat ya. Keyboard merupakan unit yang paling penting dalam pengolahan data, berfungsi memasukkan huruf, angka, serta media atau piranti pada komputer, ya, perintah-perintah pada komputer. Ya, ini contohnya keyboard, ya, sangat sering kita lihat di lab komputer kita juga ada. Kemudian selanjutnya adalah mouse. Ya, ini mouse. Kenapa digolongkan ke dalam hardware? Dia bisa dilihat, kemudian juga bisa diraba, ya, berbeda dengan software. Kalau software, misalnya program-program yang ada di komputer itu termasuk software karena dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Mouse adalah unit masukan atau input device. Fungsi mouse adalah mengatur perpindahan pointer atau kursor. Apa itu kursor? Ini yang Bapak gerak-gerakan ya, ini kursor. Oke, jangan lupa like and subscribe di channel Bapak Suha Spasi Indar, Suha Indar. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah touchpad. Touchpad juga adalah merupakan salah satu dari hardware. Touchpad biasanya kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini digunakan sebagai pengganti mouse. Nah, ini yang sering ada di laptop kalian ya. Ini sebetulnya fungsinya menggantikan mouse ya. Ini juga termasuk ke dalam hardware. Kenapa? Dia bisa dilihat, bisa diraba ya. Ini contoh yang paling sangat sederhana sekali, nyata ya. Kemudian selanjutnya adalah drawing pen. Drawing pen ini adalah pointer elektronik yang digunakan modifikasi dalam mendesain gambar. Nah, ini bagi para siswa yang hobi dalam menggambar.
ini hardware ini sangat diperlukan sekali ya untuk mendesain misalnya busana dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada joystick ya. Ini joystick dan game pedal. Ini sangat tidak asing ya bagi kalian anak-anakku yang hobi bermain game ya. Ini termasuk hardware. Kenapa? Bisa dilihat, bisa diraba. Itu salah satu cirinya ya. Dan nyata bentuknya ada. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Tentu kalian lebih mengetahui untuk mengendalikan, misalnya untuk arah ke kiri, ke kanan, atau untuk menembak dan lain sebagainya ya. Kalian tentunya lebih paham ya, apalagi kalian yang hobinya bermain game. Kemudian selanjutnya ada scanner. Nah, scanner adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar teks yang kemudian disampaikan ke dalam memori komputer. Nah, ini alat ini juga sangat diperlukan ya. Misalnya foto kalian yang zaman dulu ya, supaya ada filenya lagi bisa di-scan, atau bapak dan ibu guru kalian, misalnya untuk ijazah, kakak kalian juga ya, untuk supaya menduplikasi data yang ada. Ya, ini seperti itu gambarnya ya, scanner. Nah, itu adalah materi kita di bab 1 ya. Nanti di video tutorial yang kedua, Bapak akan menjelaskan tentang output device. Ya, apa itu output device, kemudian penjelasannya seperti apa, bersambung pada video Bapak yang kedua. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran di Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa sekali lagi yang belum like and subscribe, silahkan ya di channel Suha Spasi Indar. Suha Indar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus punya Belum.